Hansen, apa Halo, kabar? halo Mbak Zoya. Aman Halo, kabar Surabaya? baik. Aman. Kayaknya banyak teman-teman aku dari itu geng Liverpool Indonesia pada nonton malam hari ini. Hmm. Halo Saking semuanya. ininya, Salam kayaknya saking kenal. saking excitednya. Topik Napas yang super terengah-engah, menarik iya sih, saya Mbak. habis berenang. Ya, jadi waktu udah semalam aku posting di apa ya di WhatsApp gitu. Itu kayak udah banyak banget yang komentar, serius Mbak, lu mau ngebahas ini? Iya, aku bilang gitu. Aku udah dengan semua itu, udah dengan penuh niatan. Gemes ya Mbak, soalnya Udah dengan gemes penuh pasti. niatan. Oh ya, tuh. Aku pin gemes. Hansen sendiri waktu ngebaca tentang komentar-komentar yang pada ngasih tahu, oh penis saya ukurannya segini Mbak gitu. Terus kalau saya ini Iya, normal apa nggak? Gemes ya, padahal udah jelas-jelas ditulis, udah gue udah ngomong kan di situ ya. Iya nggak? Videonya iya. cukup Panjang lebar. menjelaskan atau? Panjang lebar, cuma nggak tahu kenapa ada awareness dari mereka ini untuk vlog sizes yang mungkin ini pas lagi flaccid segini. Uh, uh, Yang sebenarnya secara anatomi itu nggak mungkin gitu. Jadi it's completely false uh. statement, tapi ya nggak tahu kenapa mereka menyampaikan itu gitu. Jadi kalau kayaknya ketika kita ngebahas ukuran kelamin pria, kayaknya lebih banyak yang kesenggol egonya ya, iya nggak sih? I mean like you are a guy, Pasti. Hansen, what do you think? Memang kalau misalnya saya Gitu. mungkin Nah, personal eh, gitu ya. temuannya, Ya, jadi iya ya. kebetulan saya Hansen gitu ya. Saya sebetulnya dulu punya pengalaman Oh iya, bekerja kenalan dulu bersama sama bareng dengan gue, Mbak lupa. Zoya. Iya. Iya, kita pertama kali ketemu pas waktu Waktu saya lagi menjadi brand manajernya Viagra di Pfizer brand Indonesia gitu manajernya kan. Viagra Iya. dan waktu itu aku jadi spokespersonnya Viagra waktu itu ya. Yes. Yes, betul sekali. Soalnya ya PR-nya Spokespersonnya banyak di Viagra. Indonesia. Jadi kita membahas waktu itu kita ngebahas tentang bagaimana supaya lingkaran setan ini nggak terus dialami oleh kebanyakan laki-laki di Indonesia. Karena banyak Betul. laki-laki ketika dia tidak merasa nyaman dengan ukuran penisnya, dia akan pergi ke aceng aheng di pinggir jalan atau beli Mm-mm. Viagra yang palsu, ya, atau Iya, obat kuat apapun itu, lemah syahwat dan segala pun itu. Padahal mereka nggak benar-benar punya masalah disfungsi ereksi, gitu kan ya? betul, And, betul. apa namanya? Jadi akhirnya kita mencoba mengencourage orang, bukan masalah. Jadi sebenarnya kayak obat-obat disfungsi ereksi gitu ya, dengan merek dagang apa Viagra, Levitra atau apapun itu ya kan, Cialis dan Iya, sebagainya. iya, Itu hanya bisa digunakan kalau misalnya memang Anda itu mengalami masalah disfungsi ereksi. Artinya gini, hasratnya udah ada, udah nafsunya udah ada, terangsangnya udah ada, tapi iya. nggak bisa ereksi, ya kan? Betul, betul, Jadi Mbak. nggak Iya, bisa dibeli perasaannya tuh gitu. Jadi ada, iya kan? Kebanyakan kan gitu ya Sen ya. Banyakan yang beli iya. perasaan kan. Jadi Jadi, waduh, yang ada yang mengalami impotensia parsial, impoten sama istrinya tapi nggak sama perempuan lain, nah itu right? itu. Terus Mbak, yang Gitu. menarik itu adalah kesimpulannya memang mostly yang butuh, maksudnya yang punya disfungsi ereksi itu nggak pakai, tapi yang nggak butuh, yang nggak disfungsi Mm-mm. ereksi malah pada pakai gitu kan. Jadi Iya, PR kita memang ngebantu yang butuh ini untuk berani pakai gitu. Jangan 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 berani apa ya, pakai. kan banyak sekali PR tentang awareness tentang seks, tentang ketabuan itu sendiri yang memang kita coba pangkas. Mm-mm. Jadi senang banget Mm-mm. bisa Mm-mm. diundang sama Mbak Zoya itu untuk mengajak gitu kan, mengajak orang-orang ini untuk yuk kita open gitu loh terhadap sebenarnya bisa kok kita improve itu semua gitu, nggak harus malu, nggak harus tabu, Right. toh toh kan itu memang wajar gitu ya, dengan bertambahnya usia pasti ada fungsi-fungsi Mm-mm. tubuh yang menurun yang memang harus dibantu oleh obat-obat ini gitu. Jadinya memang memang seru banget kalau kita ngomongin tentang pria ini karena ada insight menarik Dan gak balik ada itu habisnya ya. Karena kadang-kadang, pasti pasti nggak ada habisnya. karena Jadi soalnya pria kalau misalnya kita bahas ukurannya, kita harusnya kita membahas anatomi, tapi kebanyakan yang merasa tersinggung atau malah apa ya bragging itu adalah
mereka ngebahas tentang bener-bener ukurannya, padahal ukuran kita itu adalah kenikmatan, ya kan? Pleasure is the measure gitu, bukan Ya, masalah ya. berapa besar berapa pendek. Kalau misalnya penisnya besar tapi juga nggak bisa manuver, mau buat apa ya gitu. Betul, betul, Mbak. Jadi saya sempat mikir sih apa ya kira-kira pesan Mm-mm. yang bisa disampaikan. Ya itu adalah memang memang pertama kita harus define dulu sebenarnya seks berkualitas yang mau kita capai itu seperti apa. Seks berkualitas itu kan harus didefine Yes. bersama dengan partner. Bersama dengan partner gitu. Jadi Mm-mm. harus sepakat gitu apa Mm-mm. sih yang namanya seks yang enak itu gitu loh yang bersama bersama mereka lakukan Iya, gitu. iya. Kalau misalkan inspirasi ini didapatkan Mm-mm. dari film-film porno misalnya, wah itu udah pasti hancur buyar gitu loh definisi tentang great sex gitu karena intimasinya hampir nggak ada gitu kalau di porn itu karena angle-nya pasti Karena diambil untuk hidup tidak mendapatkan seindah di film porno. Ih, betul angle-nya diambil yang paling besar gitu ya. yang Terus dia gitu kelihatan diambil semuanya yang gitu kan apa namanya, durasinya lama, padahal ada cut-cutnya orang yang betul. muda. Nah itu kan orang nggak tahu kan behind the scene-nya itu kayak apa Gitu. gitu bahwa semua itu jangan dijadikan Hmm. sebagai patokan gitu. Jadi yang pertama memang PR-nya adalah definisikan dulu tas seksnya seperti apa gitu yang baik gitu yang ingin dicapai seperti apa. Baru nanti kita ngomong ke faktor-faktor Mm-mm. penentu mencapai seks yang berkualitas itu sendiri gitu, Iya, Mbak. iya, faktor penentu kepada yang berkualitas. Jadi sebenarnya kenapa sih gitu kita malam ini, kenapa aku minta tolong Mars Health untuk mengevaluasi? Karena pertama aku udah enek sama komentar-komentar di YouTube itu gitu ya. Aku udah Ya. memberikan edukasi yang, ya Hansen aja udah ngeliat sendiri kan gitu. Edukasinya kayaknya cukup komprehensif ya untuk urusan. Ya. Jadi aku sampai udah bilang berkali-kali, kalau Anda mengalami mikropenis, itu bukan urusanku gitu. Aku itu misalnya, jadi gini bedanya saya nih seksolog klinis dengan seksolog dengan latar belakang dokter, misalnya salah satunya adalah androlog gitu ya. Untuk yang Mhm. urusan androlog tuh kelamin pria gitu kan ya Sen ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda mengalami mikropenis, Anda tuh datangnya ke androlog bukan ke saya. Dan masih banyak yang kekeh gitu. Dan bahkan saya sempat merepost dari Mars Health yang mitos bahwa Ya. kalau misalnya Anda sudah melewati masa pubertas gitu ya, Anda itu sudah tidak bisa membesarkan penis lagi, Anda sudah tidak bisa membesarkan kelamin lagi. Nah, ketika Anda sudah tidak Mhm. bisa membesarkan kelamin, di bawah mitos itu masih ada yang kekeh kemereka bertanya, Nah, Mbak, umur saya iya. 19 tahun. Ya kan, lu udah lewat pubertas, udah nggak Mhm. bisa gitu. Iya. Gimana ya, Sen Iya. ya? Jadi mungkin Aduh, kalau gitu. saya Kalau dari misalnya ada, pemikiran seorang uh-uh, seorang laki, Mbak, seorang laki ya, Mbak ya. Jadi saya mau mengajak mungkin lebih ke para laki-laki yang menonton video ini gitu loh, untuk em, mm-mm, kita harus tahu faktor biologis untuk mendapatkan seks yang berkualitas itu kan sudah dijelaskan oleh Mbak Zoya gitu loh. Batas mm-mm, normal ukuran penis minimal, bahkan minimal ya. Kita ngomong minimal itu nggak gede-gede banget gitu, nggak sampai mm-mm, lebih dari 20 cm, nggak lebih dari 15 cm gitu. Toh area sensitif vagina mm-mm. itu sendiri kan memang nggak sampai belasan senti gitu. Jadi pria ini Iya, harus jangan mulai lupa merubah inceran kita itu, mindset. inceran semua laki-laki adalah G-spot. Yes, Exactly. yes. Dan lokasinya Merubah itu nggak mindset tuh dalam PR ya sampai ternyata, dan emosi ya baca komentar-komentarnya ya. gemes, Mbak. Itu Lebih ke jadi gemes kayak kayaknya ajang ya. pamer size penis gitu, di bawahnya itu komentarnya, iya kan gitu ya. Ini juga nih Jadi udah banyak banget yang komentar heboh. Mbak Zoya kok tahu? Gimana ya Sen? Kira-kira kenapa ya gue bisa tahu Sen? Kok ada yang bilang gitu? Mbak Zoya kok tahu? Dari mana ya gue bisa tahu ukuran penis? Apakah gue mengumpulkan banyak laki-laki dan mengukur penisnya? nggak usah repot-repot loh, itu udah banyak Itu jawabnya penelitian, udah antara mau banyak baik-baik sama mau penelitian. bici itu udah tipis nih gue, udah tipis nih. Iya, 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 iya. Jadi So, temuan-temuannya Hansen tuh gimana Sen? Temuan-temuannya yang temuan-temuan untuk ukuran, Mbak, mm, atau mm, mm, mm. ya jadi memang banyak penelitian. Bahkan di Marshall ini kan Marshall ini terdiri dari profesional medis. Profesional medis itu saya sendiri seorang apoteker. Terus rekan saya ada seorang urologis dan juga spesialis Mm-mm, kulit dan kelamin. Jadi urologi, spesialis kulit mm-mm. dan kelamin, dan farmasis. Itu Oh iya. kita sengaja Mm-mm, membuat Marshall ini untuk membedakan dengan
page-page lain tentang edukasi masalah pria. Karena kenapa? Karena kita mau based on studi Oh gitu. iya, Studi klinis ini penelitian yang memang dilakukan oleh orang luar, dikumpulkan pria-pria, iya. diukur dan dilihat, dievaluasi Sure. dengan situasi yang terkontrol gitu. Mm-mm. Jadi itu Mm-mm. udah pasti Mm-mm. evidence-nya sudah Mm-mm. sangat-sangat kuat. Jadinya ya terkait ukuran penis ini memang sudah ada Jelas. penelitiannya gitu. Sudah ada penelitian, bahkan durasi seks itu juga udah ada Hmm. penelitiannya. Di page kita sudah diposting gitu. Jadi um, jangan denial ya. Para laki-laki jangan denial, turunkan sedikit ego ya Kita juga nggak bisa bahwa apa-apa kalau lo pada denial, ya man. Like, it's so ya freaking hard. ya Gue karena nggak tahu mau coba ya ngapain Mbak ya lagi sih. saya ambil satu komentar yang paling Mm-mm. bikin triggering gitu. Yang komentator kita sebut komentator halu, saya bacakan aja ya. Punya saya Ini 30 adalah hasil cm. analisa dari Hansen. Iya, Itu ya, ini dia membagi beberapa komentar tuh, which is keren banget ya ini. Jadi gue begini, Sen, tolong dong dievaluasi komentar-komentar itu, karena gue udah mulai emosi, gue balas satu-satu, which is nggak ilmiah juga. Jadi gue minta tolong Hansen untuk memberikan semacam pie chart gitu, bahwa kapan yang halu, kapan yang belajar, kapan yang ini gitu. Nah, ini Hansen akan ngasih iya, lihat ke apa Z-Fans semua, yang mulai dari yang halu dulu. Kita bahas iya. komentar-komentar Jadi, tentang penisnya yang halu. Termasuk yang bragging-bragging, Mbak, tapi saya besarnya segini. Saya kan erection hardness scale, yang ya kita kan pakai iya, erection hardness scale. Kayak aku bilang kan, yang paling keras itu adalah yang seperti ketimun gitu. Terus ada yang, aku timun. kayak tokat baseball. Emang gue pikirin. So, Sekeras so besi what? Mbak, Aku keras besi seperti Mbak. batu, Mbak. Iya, kenapa Iya, iya, gitu? iya, Aku sekeras iya, iya, besi iya. ya kan. Ini Iya. komentar-komentar Selalu mau halunya, lebih gitu. silakan San. Kasih lihat, San. Jadi Aduh, kacau banget. Oh. lebih alfa gitu dibanding yang lain. Jadi salah satunya adalah punya saya 30 cm itu alami normal. Kalau belum berdiri Mm. 25 cm. Gimana menurut kamu, Mbak? Nah, coba saya sebenarnya Mbak Zoya udah jawab sih di komen ini dan jawabannya lumayan triggered gitu. Tapi saya mau bahas bahwa kalau di dunia kedokteran ukuran penis pada saat berdiri itu setengahnya dari ukuran di ereksi. Kalau full atau full Mm-mm. dikempes lah ibaratnya gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya dia berdiri 30 cm, nggak berdiri 25 cm. Itu udah completely Sekalian sekalian halu. kenalin istilah ya. Halu, Jadi kalau completely dalam halu gitu. kondisi tidak ereksi itu namanya flat, oke? Okay? Flat itu flaccid ya. Ketika kami menyebut istilah flaccid itu berarti lagi sedang tidak ereksi gitu ya. Jadi nggak ada ya, nggak bilang pakai ngaceng apa segala macam, bilangnya ereksi. Kayak pegel. Yeah. Kita bilang gini, iya, itu kalau lagi cowli ya, Mbak. Cowli. Masturbasi maksudnya. Cowli pakai H, pakai W, pakai apa. Iya, Makin iya, iya, bawah iya. gue bacanya nih. Hah? Iya, iya. Gitu ya. Gitu, Jadi, halu lintar. ya Iya, itu Mbak, bener komentator Indah. halu Gitu, ini jadi halu lintar. eh Greget, iya kenapa ya? Kita bener-bener kan bahas paidomik. Gue udah gemes. Mm-mm. mungkin para pria ini selalu Kita lagi jelas-jelas bahas. insecure. Mm-mm. Saya sebut ini insecure sih Mbak, lebih ke mereka mau terlihat jantan, macho, Mm-mm. sehingga Mm-mm. mereka terdorong untuk memberikan komentar bahwa I have a very big and long penis and very hard penis. What do you think? So Iya, mungkin secara psikologi bener. gimana Jadi Mbak? Kalau yang perlu dari ilmu laki-laki psikologinya tahu, gimana? gini, jadi yang perlu laki-laki ketahui kan gini, kalau misalnya Hansen baca ini kan di WhatsApp aku kan ada status ya, itu statusnya aku nggak pernah ganti gitu karena I think I like status itu gitu. Aku tulis status aku di WhatsApp aku adalah gini, apa namanya? Aku bilang the man behind the penis is Bukan. apa itu lebih ini ya. Jadi laki-laki di balik penisnya itu gitu. Jadi personality, kepribadian itu lebih ngaruh dibandingkan cuma ukuran saya semata gitu. Jadi kalau ukurannya udah normal, ya udah gitu. Buat laki-laki yang komentar sampai apa aja tuh San, saya 30 cm loh. Kayak penggarisan Iya. zaman SD 30 cm gitu ya. Saya Nggak muat besarnya, Mbak. terus begitu ada yang bingung, Mbak, garis tengah tuh apa loh?
Garis tengah tuh apa? Lingkaran kan? Ya, iya lingkaran. Masa mau ngajarin pelajaran matematika SD juga gitu kan ya. Jadi kalau misalnya sekarang gini, coba dia tanya ke diri sendiri, kira-kira ketika misalnya Anda ngasih tahu ke saya, pertama saya bukan pasangan seks Anda. Lagian juga kalau misalnya besarnya sudah normal atau di atas normal, pertanyaan yang lebih penting adalah pasangan seks Anda itu menikmati apa enggak, ya kan? Exactly. Nah, mau Exactly. berapapun senti gitu yang Anda garis tengah Anda gitu dan segala macam, ya udah sekarang permasalahan yang lebih penting adalah apakah saya nggak percaya tuh ya, iya nggak Son? Kita kan sering menerima orang-orang yang bilang bahwa wah saya mah paling jago di ranjang, saya juga jago di ranjang, jago tidur misalnya gitu ya. Ya, ya. Jadi Tinggal ada orang yang bangun-bangun gitu. bragging tentang kemampuannya di ranjang, nggak bangun-bangun ya, kan itu juga jago tuh. Nah intinya sebenarnya ketika Anda tuh nggak bisa bener, you not entitled to say that you are good in bed. Yang bisa bilang that you are good in bed atau enggak, yang bisa bilang Anda oke apa enggak di ranjang, itu adalah pasangan seks Anda. Jadi kalau misalnya Anda mesti mempromosikan diri sendiri dengan bilang bahwa, wah gue tuh paling oke di ranjang dan sebagainya, it's like, kayak ada orang menganugerahkan penghargaan kepada dirinya sendiri. Mungkin nggak sih? Self-claim. Standarnya apa gitu. Nah, mau berapa self-claim gitu. Udah kayak udah paling bener gitu ya. Ngerasa bahwa, dan ada juga yang agak bukan satir sih, sebenarnya agak bicin ya, ngomongnya bici-bici gitu, yang ngomong gini, ya paling nih yang nanya ukurannya ini berapa, normalnya berapa, ini kan adalah apa katanya validasi dari cowok-cowok yang lembek. Iya, Ya iya, nggak? betul. Jadi Gitu. saya Nah ini masih nambahin ada dikit, yang Mbak. bertanya nih kayaknya. Setuju banget. Jadi memang yang menentukan dirimu hebat atau tidak, jago atau tidak, enak atau tidak, pasangan. Itu udah paling objektif deh penilaiannya, karena pasanganmu yang merasakan gitu ya. Jadi instead of nanya ke dirimu gimana menurut kamu Mbak, panjang saya 30 cm, mendingan tanya ke pasangannya gitu loh, gimana tadi, enak enggak gitu, dapat enggak gitu, lebih Jangan ke arah tanya sama sana gue. gitu kan. Gue tidak akan mereview penis Iya, orang. Kecuali nanti gue mungkin betul. sudah tinggal di UK, gue akan membuat www.ratemypenis.com, ya kan? Nah, Nah, boleh deh dikirim ke situ, tapi sekarang jangan ya. Dan for your iya, information, buat siapa aja yang mengirimkan foto penisnya ke gue menganggap itu pelecehan seksual. So please stop my doing God, that, ya. people Iya, are doing that. abis video itu orang masih banyak yang mendm gue gitu di apa Oh my namanya God. di Instagram, di Facebook gitu ya, dan ngasih foto penisnya dengan bilang, Mbak Zoya kan seksolog, Mbak, menurut Mbak penisnya saya gimana? Saya bilang pertama, saya meskipun saya itu bukan dokter, saya tidak pernah akan menanyakan tentang kelamin Anda atau bentuk tubuh Anda Ya, yang harus Anda foto ke saya gitu. So saya tidak entitled untuk mengatakan itu. Gue masih baik dong, Sen, ya kan, mesti diajarin dulu dong. Habis itu tetap ngotot nggak bisa, tapi kan saya perempuan, saya pengen tahu menurut Mbak penis saya oke apa enggak. Gue blok. Nyebelin. ya udah sih, gak usah Gitu. So di-entertain sih please kayak don't do gitu. that ya. Bahwa siapa aja yang ngirim penis, saya tetap akan menganggap itu pelecehan seksual. I don't think it's really nice ya. Jangan lakukan itu. Gitu. Itu adalah yang aneh-aneh ya. Wih lah, ada yang dari Rusia. Hai Rusia. Jam berapa di Rusia sekarang? Wow. Wah, banyak banget Liverpoolian di Oh, sini. betul. Thank you ya guys. Hai California. Wah, teman gue dari New York juga ada. Ya Allah, seneng banget gue. Ternyata pengetahuan penis ini memang luar biasa ya malam ini ya. Ya, interestnya cukup tinggi ya Mbak ya, memang. Ditunggu-tunggu sejuta umat. Interestnya Iya, cukup tinggi. Kita kayaknya bantuin jawab beberapa pertanyaan ya gitu. Kayak misalnya ada yang tentang boleh mikropenis Mbak. gitu. Nah kalau misalnya Mhm. penis itu kan ya kan dia sudah ini termasuk yang dirawat di Mars Health juga ya. Jadi kalau dia udah lewat masa pubertas, dia itu nggak bisa bertumbuh lagi. Masa pubertas itu adalah pertama kali Anda mimpi basah. Ya, Ya, kalau misalnya Anda sudah pernah betul. mimpi basah, buat laki-laki itu most likely penis itu tidak akan bisa berkembang lagi gitu ya. Kurang lebih akannya seperti itulah gitu ya, dengan seiring pertambahan waktu ya Sen ya. Betul. Jadi
gitu. Terus juga ada yang komen Mbak tentang saya kalau pakai boxer terus, nggak pakai yang briefs yang ketat gitu ya, atau mungkin orang-orang tahu angkatan 90 GT Man lagi itu di zamannya ya, GT Man itu kan cukup ketat pada GT saat Man. dipakai. Iya, jadi GT Man ketat banget ya. Tapi itu sehat nggak sih iya, sebenarnya pakai yang ketat? Lebih baik yang jadi longgar atau pakai sarung bukan? nah, saya sebelumnya beranggapan, oh mungkin ada benarnya ya ketika penis ini tidak tertekan oleh ketatnya si kolor itu sendiri gitu. Apakah itu membantu pertumbuhan penis itu untuk menjadi lebih besar? Lalu saya tanya rekan saya yang memang urologis, itu enggak. Jadi the size of your penis, the potential maximum size of your penis itu udah di set berdasarkan memang race gitu loh, race, terus juga genetik-genetik yang lainnya dan hormon, keseimbangan hormon. Jadi sebenarnya nggak ngaruh juga mau memang pakai boxer, mau pakai kolor gitu ya, itu nggak mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan penis. Jadi lebih ke keseimbangan hormon aja gitu. Dan kembali lagi, Iya. selama size-mu itu udah normal, ya udah nggak usah pusing mikirin ukuran. Pusingin lebih ke bagaimana komunikasi dengan Ukuran ya. partner Size agar normal itu enak. sekali lagi antara 49 mm sampai 56 mm, kurang lebih. Pokoknya gini, kalau pakai kondom nggak pernah kelonggaran atau nggak pernah terlalu kesempitan, kurang lebih itu oke lah. Iya kan? Ya, Daripada susah-susah saya sempat hidupnya. search, Tapi banyak loh yang niat sampai Mbak Zoya. ngukur-ngukur segala. Dan ngasih tau ke gue lagi. Iya, Gue nggak mau tahu ya, by the way. Ini cuma ngasih tahu doang loh. iya, iya. Jadi Mbak, kalau mau gampangnya Gimana saya share searchnya, gimana San? kepada para cowok ya. Jadi sorry sebut brand. Mm-mm. Jadi salah satu brand yang memang terkenal Durex Condom. Itu dia punya various sizes Mm-mm. gitu. Jadi ada yang memang super ketat, itu ukurannya 49 mm untuk Mm-mm. lingkar ya, untuk lingkar si penisnya. Mm-mm. Lalu ada yang paling Iya. besarnya ada 56 mm. Jadi memang range-nya di situ. 49 56. Nah, kalau misalnya Hmm. mungkin cowok-cowok mau research ya, mau melakukan riset sendiri gitu, belilah Durex yang brandnya Mm-mm. Comfort yang 56 mm. Nah, you decide Iya. apakah Tapi dirimu orang memang tuh bener-bener. di batas normal. Mm-mm. Iya, dan kenyamanan juga sih gitu. Sebenarnya kalau menurut aku kondom is just about kondom. Kayak misalnya kita punya ada brand yang saingannya cukup ketat itu adalah DKT kondom ya, yang mengeluarkan Sutra dan apa sih namanya satu lagi Fiesta, ya kan? Yes, Eh, yes. dia itu pesaing ketat head to head dengan Durex gitu. Dan ada pemain baru yang juga lumayan aktif akhir-akhir ini kayak misalnya Vivo gitu ya. Nah, kalau Yes, saya before ya. lihat yang lebih banyak variasinya, yang saingan variasi itu antara DKT sama Durex gitu ya. Jadi mereka dengan brand ini yang masing-masing, tapi yang jagonya DKT karena dia untuk pasar menengah ke bawah itu lumayan oke, harga sih. Tapi untuk variasi DKT sama Durex menurut aku lumayan oke. Kalau misalnya Vivo, dia banyak variasi di apa kayak tingling worm apa segala macam gitu ya. Tapi kalau size Sensasi dia ya. tidak sebanyak Durex sama DKT. Iya secara ya gue tau lah gitu. Terutama yang DKT sama Durex tuh kayak khatam juga sih gue itu dua Ya, dua iya, iya. produk ini gitu ya. Dan itu jadi sebenarnya kembali lagi sih pilih pada ininya yang paling oke. Tapi let's not go technical. Laki-laki ini seneng banget Ya. sama urusan teknis ya, kebanyakan laki-laki gitu. Dan ada oknum laki-laki yang lebih fokus kepada besarnya. Nah, laki-laki yang biasanya tadi yang Hansan sempat menyebut insecure, saya nggak mau bukannya mau ngatain semua laki-laki insecure ya, tapi ketika Anda terlalu sibuk terokupasi, sekarang gini aja deh, jujur sama diri sendiri, nggak perlu jujur sama kita, apalagi kayak ngomongin size Anda tuh berapa segala macam itu nggak penting gitu ya. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa size Anda segini, Anda harus menyatakan di depan umum dan segala macam gitu ya, bukan karena pengetahuan tapi karena ingin menunjukkan gitu, terutama misalnya bragging kepada saya, itu nggak penting banget gitu. Yang penting selama ini seberapa Anda yakin pasangan Anda itu menikmati. Nah, sekarang kalau mau ditanya laki-laki soal ukuran penisnya, bilang, saya tuh berapa senti, sekeras batu, sekeras stick softball. Oke, yakin nggak kira-kira ketika Anda berhubungan seks, perempuan yang Anda tidurin itu nggak melakukan faking orgasm?
Yes, Udah sekeras batu nih, that's Sen, the ya kan? Panjangnya 30 cm ceritanya. Ceweknya faking ya, orgasm. Sedih kan? sedih Sakitnya tuh banget di sih. mana? Jadi, mm, Sedihnya di jadi egonya kayaknya. uh, ini saatnya saya berbagi pengalaman pribadi mungkin ya Mbak ya kalau boleh ya. Jadi Oh bukan bermaksud ya, I like mengatakan, that. jadi Go ahead, go ahead. bukan mengatakan juga Mbak. Jadi lebih ke memang saya sebagai pribadi seorang laki-laki itu insecure secara otomatis ketika misalkan Mm-mm, memiliki pasangan. Um, mm-mm, yang saya alami adalah memang mm-mm. saya misalnya pasangannya sudah pernah berhubungan dengan mantan gitu ya. Nah itu pasti ada pertanyaan adalah Mm-mm. whose is bigger gitu kan. Siapa yang lebih besar gitu dan Iya, kenapa laki-laki uh, suka studi banding gitu ya? Kirain perempuan doang. jadi memang nggak dipungkiri Gue Mbak, sama I mantan did it lo to gedean myself. mana? Iya, somehow itu bikin insecure memang dan saya ada pasangan yang mantannya lebih besar. Nah, tapi yang dikatakan berbeda adalah Oh, jadi ini yang akan saya highlight adalah kuncinya untuk memuaskan wanita itu lebih treatmentnya. ke komunikasi ya. Jadi baik dari foreplay pada saat during dan post itu lakukan komunikasi. Komunikasi adalah memang lebih ke what turns you Iya. on gitu ya. Try to be sexy gitu, try to Mm-mm, be flirty even during the day gitu. mm-mm, Dan saatnya pada saat melakukan hubungan mm-mm. aku pasti Ya, pada saat itu melakukan hubungan terrecord juga jadi itu lebih nikmati. ya itu terrecord di Enak muscle nggak, enak nggak, memory enak nggak? sehingga ketika ya, sehingga nanti dan bahkan nanti Ditanya ya baik-baik ya. ya sesudah selesai melakukan hubungan seks itu tanya tadi gimana gitu, enak nggak, kamu Mm-mm, orgasme nggak, mm-mm. please saya selalu bilang please Evaluasi, promise to nggak me evaluasi yang heboh-heboh gimana. Mm-mm. never Be fake an honest orgasm with ya, me karena jujur gitu. ya Kalau tadi misalnya nggak enak, cari yang lebih enak gimana gitu. Apa ya sih gitu yang bisa bikin lebih oke ya gitu. Instead of just sombong-sombong bilang udah oke, udah orgasme. Yakin. Cewek bisa ya acting ya loh. ya itu gitu untuk ngecek faking atau enggak. Kalau cowok kan jelas gitu ya ada yang keluar gitu, tapi kalau sama cewek kan kadang-kadang spasmnya itu bisa berasa bisa enggak gitu kan, Right. jadinya Or, uh, uh, orgasme pada perempuan itu bukan di ekspresi wajahnya, tapi di ekspresi tubuhnya. Salah satunya adalah ya vagina spasm. Itu udah tanda paling sah, paling valid untuk mengetahui vagina spasm gitu. Jadi buat yang fokus-fokus sama teknik, wah besar, wah saya sekeras batu, besi, apapun itu gitu. Doesn't matters gitu ketika ya akhirnya pasangannya faking orgasm juga gitu ya. Kalau kalian fokus terhadap ya hal-hal teknis, akhirnya nggak seperti yang Hansan bilang tadi, harusnya fokus pada personality-nya gitu. Kayak ditanya gitu ya, kamu enak nggak kalau oh diginiin gitu. Terus ya kalau misalnya enggak, kamu sukanya apa? Kadang-kadang ada cowok kayak gini nih, misalnya berhasil sama satu perempuan, dia akan melakukan gaya andalan yang sama ke semua perempuan. Gitu gue itu paling, kesalahan sih menurut aduh, terus saya. bangga gitu kan, dia bilang, Iya iya biasanya iya sih oke. Nah, kalau udah bilang biasanya, wah biasanya sama siapa? Sama tetangga. hmm. Iya enggak? Mbak ini Iya ada kan yang gitu. nanya tadi Jangan kan saya sampai cerita saya kan tadi cerita gitu nanya siapa lebih besar gitu dan mantan pasangan saya yang bilang memang lebih besar gitu katanya. Terus ketika saya tanya siapa yang lebih oke gitu kan, ouch. mau saya berusaha membuat itu seobjektif mungkin, bukan karena memang kita Hansen lagi harus ditanya ya berhubungan. siapa yang lebih oke. Enggak Dasar ego laki-laki. enggak jadi komennya adalah lebih ke Terus terus. nggak ada yang nanya gitu, nggak ada yang komunikasi kayak gini gitu loh, nanya aku gimana gitu, Hmm. because of that Oh, gitu. so sweet. Ih, Jadi Hansen setelah cie cie. perjalanan waktu akhirnya tercapailah the definition of grades from both of us gitu. Jadinya um, Great sex apa from both of grad you. sex itu proses sih menurut Dari saya. evaluasi itu Nggak ya. yang first time ketemu make love terus Mhm. langsung luar biasa enak gitu, enggak sih.
Itu Langsung jadi progress, gubrak-gubrak gitu. ya, itu progress along the time gitu ya. Setelah dikomunikasikan, setelah dievaluasi, terus akhirnya ketemu gitu. Mm-mm. Jadi pasti Mm-mm. akan semakin enak gitu ke depannya kalau memang komunikasinya baik. Dan jangan Jarang ya terjebak biasanya yang di, langsung gubrak-gubrak gitu juga oke. nggak, jarang sih Mbak gitu. Ya. Jangan terjebak di apa tadi, San? Ya jangan jangan terjebak sama persepsi bahwa great sex is like in the Oh, porn teknis. gitu ya. Terus harus harus lama, harus berkali-kali gitu. Harus 5 What happened gaya in the dalam sekali porn only main. happened in the porn actually. Yes, yes, Exactly. yes. Apa yang terjadi di tempat wisata seks dan apa yang terjadi dalam pornografi hanya terjadi di situ. Ya, dan in reality it's far from that gitu. Jadinya Gitu. please, please, please uh, fokus sama di antara Don't kalian gitu. assume, ya kan? Fokus on the pleasure. Agree Mbak. Jadi jalan kita Right? tentang komentator penis ini, ukuran penis ini, mungkin mereka yang halu ini, saya assume ya, maaf berasumsi ya, ya antara mereka nggak ngerti gitu ya bagaimana Atau butuh seharusnya pembuktian. seks, ya atau butuh pembuktian aja sih gitu. Terus ada lagi yang gagal paham. Gagal paham itu yang kayak Mbak bilang tadi bahwa sudah di-share bahwa penis itu mitos, bisa diperbesar setelah pubertas, masih nanya lagi gitu kan. Itu lebih ke Iya, apa nyebelin ya? banget. Nggak mau ngerti, tapi padahal sebenarnya mereka ini sebenarnya bisa diedukasi bahwa normal nggak? Kalau normal, fokus on improving your sex quality gitu loh. Your sex quality, not your size gitu loh. Harusnya kayak gitu sih seharusnya yang diambil. Udah jelas-jelas gue bilang yang sehat itu gitu. Kenapa sih kayak kira-kira 10 sampai 15-an senti itu oke banget gitu, karena G-spot gitu itu kan cuma kayak 7 sampai 10 senti gitu. Itu aja kalau misalnya udah Ya, sampai ereksi sampai segitu banyak ya udah gitu ya kan. Either way masih banyak orang yang masih missing the G-spot gitu. Makanya kan tetap ada cara lain, kayak misalnya ada klitoris, ada apa gitu yang lain. Jadi kalau mau panjang-panjang, mau besar-besar juga, terus nggak kena G-spotnya juga gitu karena nggak aware sama posisi percuma. dan sebagainya, so what? Akhirnya juga Iya, nggak bisa betul, orgasme betul. juga gitu. Jadi ngapain Iya, betul. bragging-bragging? Soalnya nggak penting banget gitu. Oke, San, ini banyak banget pertanyaan. Ini ada yang Boleh. bilang nih, efek kalau sesudah minum Bentrap reaksinya menggila, Mbak. Wajar nggak sih kalau gitu? Bentrap tuh apa toh, San? Bentrap apa ya? Bentrap. Bentrap tuh kayak herbal ya? Harusnya sih kalau kalau pharmaceutical medicine pasti kita udah tahu ya. Soalnya cuma itu doang. Viagra, Cialis, Levitra. Iya. Tapi kalau herbal, Ini, oh ya, oke, sekarang gini ya. Kalau misalnya ada herbal-herbal, itu kan namanya banyak banget. Kami berdua juga belum tentu hafal. Ya, kalau misalnya masih mau banyak pengetahuan tentang seksualitas pria, bisa lihat di Mars Health. Tapi gini, ya. intinya kalau ini adalah bukan obat disfungsi ereksi yang resmi, kayak misalnya merek dagang yang jelas kayak Viagra, Levitra, Cialis dan sebagainya. Itu juga kalau kalian memang punya gangguan disfungsi ereksi gitu ya. Bukan impotensia parsial, sekali lagi ya. Impotensia parsial tuh yang impoten sama istrinya tapi nggak sama perempuan lain ya. Itu nggak bisa disembuhin dengan obat-obatan ini karena tidak menyembuhkan perasaan. Ini adalah masalah fisik semata. Jadi hasratnya sudah ada, dorongan seksualnya ada, desire-nya ada, tapi nggak bisa ereksi sama sekali. Nah, obat-obatan di luar ini gitu biasanya memiliki yang namanya efek placebo kali ya, atau misalnya excitement pertama aja karena ngerasa yakin banget, dibilang sama semua teman-teman cowoknya bahwa obat ini berfungsi dengan baik. Jadi ketika dia pakai, dia terkena tuh efeknya itu gitu, seolah-olah wah ini hebat nih. Tapi coba deh pakai ketiga kali, keempat kali, biasanya hilang efeknya, habis itu terus panik. Iya. Wah, biasanya kok saya menggila kalau pakai ini. Coba setelah kesekian lama, apalagi dengan perempuan yang sama. Terus efeknya hilang. Nah, jeng jeng jeng, baru dia lari ke konseling gua ya. Bentrap itu Baru ternyata panik saya udah gitu. temuin, Mbak. Ini herbal. Oh gitu. Isinya mengaku yang merah dari Korea dan stem cell. Jadi saya mau share sedikit bahwa pengalaman saya dulu di Viagra itu kan memang kita melakukan razia, Mbak. Razia terhadap obat-obat palsu dan juga Oh ya, obat-obat palsu setiap ya.
Ya, setiap herbal ini kita kirim ke lab di US, lab di Amerika Serikat untuk dicek. Ini mengandung Viagra nggak? Hmm. Karena temuan kemarin, lagi waktu saya menjabat sebagai marketing manager Iya, banyak Viagra, obat-obat herbal tuh ada kandungan Viagranya, digerus Viagranya, banyak ditabur banget. dalam Ya, itu ya kan. ya, ya. Terus jadi kayak Jadi ada placebo efek kali ya, bukan placebo efek apa ya? enggak, itu memang efek dari obat Viagranya Emang yang dari memberikan Viagranya, dari efek. sildenafil kan? Iya, iya. Herbalnya itu malah mungkin nggak melakukan apa-apa. Tapi kita di Mars Health itu memang lagi melakukan juga formulasi, Mbak. Formulasi adalah bahan-bahan herbal yang memang sudah mempunyai grade A. Jadi buktinya sudah Hmm. grade A gitu, yang memang secara studi klinis Hmm, terbukti hmm, hmm. dapat meningkatkan vitalitas gitu. Jadi kita masih dalam progres. Cuma Ya. hopefully we are the honest one who makes it's fully herbal gitu. Jadi bisa dicoba sih buat yang tertarik. Cuma Hmm. untuk yang stem cell, saya bahas ini mengandung stem cell. Stem cell itu kan sel hidup, hanya memberikan hasil ketika dia hidup. Oh, Jadi ada stem bayangin cell apakah juga sel itu di bisa Mars. hidup. Nggak, di Hmm. Bentrap ini Mbak mengakunya. Di Bentrap ini mengakunya ada Oh, ada stem bentrap cell. itu. Jadi saya cuma Oh, ada stem cell. cuma Apa bisa hidup ya cuma selama itu diobat gitu loh? selingan Kirain edukasi kayak aja bahwa perawatan stem cell. itu nggak mungkin gitu. Selingan edukasi aja bahwa itu nggak mungkin Impossible kan? ada stem Impossible kan? cell dan memberi ya impossible. Stem cell itu harus hidup dan penyimpanannya Eh, sangat repot gitu, harus minus 80 derajat. harus ada penyimpanan khusus dan sebagainya. Jadi jangan terlalu terpukul Ya, sama bahasa-bahasa medis yang agak susah gitu ya. Kalau misalnya ya. masih ada pertanyaan soal herbal-herbal dan sebagainya, bisa langsung ke Mars Health ya, gitu akan dibantu pertanyaan. Bisa, Kalau ada bisa, yang nanya ke bisa. saya juga Iya, biasanya iya. saya akan refer kok ke Mars Health ya. Nah ini ada yang nanya, Ya. Hmm. apa nih Mbak Zoya, ukuran besar tapi cepat atau kecil tapi lama? Saya mau ukuran normal Nah, tapi enak. Gimana? Enggak, ukuran masa gitu pilihannya besar tapi cepet, kecil tapi lama, nggak enak banget. Saya mau yang normal dan enak. Bodo amat. jadi Sebel kan? iya ya. Jadi di Mars Health kita pernah melakukan survei ke beberapa wanita tentang durasi seks, Mbak. Durasi seks mereka averaging berapa? Oh iya, survei Untuk tentang durasi seks. Oke. iya, Uh-uh. untuk Berapa sih membuktikan sebenarnya? apakah kalau menurut Pokoknya kalau yang studi kalau di bawah 3 menit itu disfungsi ya. ejakulasi dini di bawah 3 menit itu ejakulasi dini. Ya, Nah, ejakulasi dini kalau di bawah 3 menit. ya, Menurut studi menurut berapa lama? studi itu di bawah 10 menit, Mbak. 5 menit aja itu sudah rata-rata. 5 sampai 7 Rata-rata menit itu 5 adalah sampai 10 menit, durasi. Kak. Oh. Ya. Kita bicara dari mulai penetrasi ya, Ya, oke. vagina. Itu 7 menit. Itu adalah Mm-mm. rata-rata durasi Mm-mm. hubungan seks Mm-mm. pasangan normal. Mm-mm. Pasangan normal. Mm-mm. Jadi jangan terpaku juga bahwa seks yang enak itu harus setengah jam, harus 1 jam, harus 2 jam gitu. Bahwa itu bervariasi. Itu bervariasi tergantung dari definisi ya. Definisi kualitas seks yang enak itu gimana antara pasangannya. Kalau 7 Definisi. menit itu enak, 7 menit itu enak, very intimate, terus Heeh. dapat udah gitu, what you could ask more gitu dari situ. Jadi Iya. Sebenarnya um, kalau pemanasannya oke, biasanya sih main course-nya kayak the main sex-nya itu udah tinggal kayak finishing-nya ya gitu. The sex play-nya itu kadang-kadang in between antara, kalau menurut Master and Johnson kan antara kayak foreplay-nya sama sebelum orgasm-nya itu. Jadi jangan juga terpaku pada lamanya. Kalau lama nggak enak juga males kan, kayak nungguin apa nih, tuh tahu-tahu jadi delay ejaculation ujungnya fake. gitu, jadi ejakulasi tertunda, buat apa juga ya kan, udah lama terus nggak bisa keluar. Terus abis itu faking, pusing. Cowok lebih susah kan faking orgasm, perjuangan banget. Iya. Ini juga Banget yang sih, Mbak. membedakan saya seksolog klinis kayak saya dengan seksolog klinis yang latar belakangnya dokter. Jadi kalau misalnya terjadi disfungsi ereksi gitu ya, dokter akan seksolog yang dokter akan ngecek hormon kamu, keadaannya gimana, anatomically apakah kamu oke. Terus dia gitu venanya, iya kan, aliran darah ke penisnya apakah aliran juga darah. oke dan baik-baik saja. Itu yang dilakukan oleh aliran darah ya ke kelamin pria itu tugasnya dokter ya, seksolog yang dokter latar belakangnya. Nah kalau saya yang klinis itu tugas saya adalah memastikan ketika terjadi disfungsi ereksi itu memastikan bahwa Anda tidak memberikan job desk yang terlalu besar terhadap penis Anda ya.
umurnya 40, pengen penisnya kayak waktu masih umur 20 tahun. Ya nggak mungkin, Mhm. oke? Gitu. Umurnya 30-an, masih ngebayangin, wah waktu 20 dulu bisa begini, bisa akrobat, bisa muter, bisa begini. Nah, ketika memberikan job desk yang tuntutan yang terlalu besar terhadap penis, itu bikin penisnya juga jadi capek gitu. Jadi yang merasa, ah, tuntutannya terlalu banyak, akhirnya penisnya jadi capek, terus akhirnya jadi disfungsi ereksi gitu kan ya. Nah, Iya, itu tuh terus tugas saya membantu Anda untuk memberikan ekspektasi yang sesuai gitu terhadap penis Anda gitu. So don't make your penis overwork. ya setuju It's sih Mbak. so freaking hard. Sama juga saya ngalamin sebagai psikologi pria gitu ya. Begitu satu kali gagal itu kayaknya langsung jadi kayak very Hmm, very bad langsung drop ya very very laki-laki kalau bad kena sekali precedence gagal ya. ya. Jadi bahkan next time itu jadi anxiety muncul gitu. Jadi it takes two gitu ya untuk Kayak egonya terganggu mendapatkan. gitu ya. Ya tapi It's like somehow pinching itu your di luar penis ego kalau misalnya doesn't work. ya, itu di luar kontrol kita karena kalau misalnya kita lagi sakit misalnya lagi flu aja itu bahkan bisa ngaruh gitu ke kemampuan kita mempertahankan ereksi gitu jadi kalau misalnya sakit ya udah pulih dulu aja gitu tahan dulu Ya. pengennya gitu loh lebih Uh, ke arah sana sih. don't ini too hard. Walaupun iya sih, seks bisa meningkatkan imun sistem and so on and so forth. Oke, iya kan. Ini ada yang nanya lagi, San. Ultra apa nih? Ultra virile actin. Apakah bagus? What is that? Ultra virile, let me check. Apa tuh ultra virile Ajaib-ajaib actin? ya produk ada ajaib-ajaib ya suplemen orang-orang Iya, ini. gue juga bertahu. Apa tuh ultra virile virile Virile. actin? Ultra virile Oke, actin. so Virile ini tulisannya. ini herbal lagi dengan Oh. kandungan Aduh, kayak nanya herbal multivitamin. ya, Bon. Kebanyakan ke Ya, Aceng Aheng pinggir jalan nih, Puyeng. itu terbukti loh Mbak di studi kita dulu bahwa Iya kan ya, cuma oh. cuma 7% Indonesia yang berani minum obat resep ya which is Viagra, Oh. Cialis dan lain-lain. Tapi 60% itu take herbal medicine gitu. Herbal. Kenapa mereka pada Nggak percaya aneh Aceng sih. Aheng di pinggir jalan dibandingkan yang bener? Iya. Ini multivitamin, Mbak, multivitamin, terus isinya ada Oh, herbal-herbal juga. Jadi multivitamin. uh, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke Marcel, terus nanti kita jelaskan indikasi komposisi yang memang Hmm. uh, terbukti secara studi klinis dan komposisi yang tidak terbukti gitu. Jadi misalkan terbukti pun saya rasa itu adalah lebih ke efek placebo atau lebih ke vitalitas tubuh itu terjaga dengan baik karena it's a multivitamin gitu loh. Jadi memang fungsi tubuhnya lebih sehat gitu loh, lebih ke arah sana sih Iya, efeknya. ya biasanya kan orang yang lebih kan gini, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk bisa penis berfungsi dengan sempurna dan proper gitu untuk melakukan sexual activity. Ya kan satu adalah perlu aliran darah ke penis. Ya pada saat kita juga si laki-laki juga merasa sehat, si perempuannya merasa sehat, kan semuanya berfungsi dengan baik ya. Ya. Ada antioksidannya, ya nggak, Sen? Gitu ya. Antioksidan itu kan menimbulkan efek bahwa kita juga jadi bisa menikmati sexual action kita ya gitu, bisa bisa ya sexual contact kita juga jadi lebih nikmat gitu ya. Jadi kalau orang lebih sehat ya of course akan lebih oke kan gitu sebenarnya. Ya. Olahraga Jadi juga membantu sih pasti. Kalau olahraga misalnya orang jarang olahraga, membantu. ya. Orang jarang Eh, olahraga terus olahraga itu pasti uh, improve their sex performance. Itu berasa pasti lebih eh sama lebih ini greng kan gitu kalau kayaknya. kalau mereka yang bisa naik tangga sampai 60 anak tangga pelan-pelan tanpa berhenti itu berarti mereka capable kan to doing sex ya, seingat aku ya. Ya, Waktu itu ya. di conference Asosiasi Seksologi Indonesia ya kita ngebahas Betul, itu ya. betul. Betul. Jadi Jadi kalau itu pengen cara tahu mudah. apakah you can perform sex like durasi fitnessnya juga oke, itu dari mana? Kalau misalnya ada anak tangga, kalian itu naik 60 anak tangga, 60 step tek 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 tek, tek gitu tanpa ngerasa ngos-ngosan, nggak ngap, tapi nggak lari-lari juga, itu berarti Ya. bisa perform sexually oke gitu ya. Bisa dapetin orgasmenya, bisa memberikan orgasme, bisa jadi donor orgasme juga. Penting Donor donor orgasme. orgasme, aduh. Oke. Itu benar sih Mbak. Jadi itu salah satu cara mudah untuk kita self testing apakah kita ini kita ini cukup sehat untuk melakukan rigorous sex activity gitu. Oh, ini ada yang nanya, emang penis bisa disilikon?
Yang gue tahu sih Oh, payudara bisa, penis bisa disilikon. Ya ada ya juga yang melakukan silikon sama penis ya. tapi buat apa Mbak? Kalau misalkan ukur kembali lagi ya, jadi Heeh. otaknya otaknya pria ini, otaknya laki-laki ini harus mikir Orang lebih ke laki-laki fokus, nggak jauh-jauh dari ukurannya. ya ngapain Kayaknya diperbesar kalau egonya misalnya ada emang di udah, penisnya. ya ngapain diperbesar kalau misalnya ukurannya udah normal, udah cukup gitu loh. Fokus Exactly, fokus exactly. ke improve your sex Your sex life. quality, your Mm-mm. sex life gitu. So, jangan Lebih lupa lebih ya ajak pria-pria. ngobrol, Heeh. ya kan, ajak ngobrol, Mungkin banget tanya gini, gitu loh. laki-laki tuh suka males ngobrolnya, iya kan? Kan akhirnya bukan makhluk ya, kebanyakan laki-laki itu tidak nyaman dengan mengekspresikan feelingnya, karena itu membuat dia merasa vulnerable. Kalau Exactly. merasa vulnerable dibandingkan sibuk-sibuk, malah mamer-mamerin ukuran penis, ya nggak akan bikin perempuan turn on loh, honestly. Gitu. Jadi Hmm. gimana kalau misalnya ini aja katakan apa yang bisa saya bikin untuk membahagiakan kamu di atas ranjang? What can I do to make you feel sexy in bed? Apa yang kamu kepengen gitu? Kan kalau apalagi ya untuk membantu perempuan juga lebih memahami tubuh dan seksualitasnya, bisa dibantu explore bareng-bareng gitu. Jadi apa gini loh, dibuat laki-laki dengan segala macam egonya, manfaatkanlah ego itu di tempat yang proper psychologically, secara psikologis. Caranya gimana? Paling simpel adalah dengan mencari tahu sama-sama. Misalnya perempuan nanya, kamu yang paling suka diapain? Aku nggak tahu. Kalau misalnya yang paling cepat bikin kamu terangsang gimana? Ya nggak tahu, coba aja gitu ya. Nah, kalau buat perempuan-perempuan yang ngejawab itu, malah justru bisa bilang, oh oke, okay, gimana kalau misalnya aku ini ya, apa namanya, aku melakukan, kita bereksperimen ya dengan masturbasi bareng dan sebagainya itu, siapa tahu kan bisa malah dia jadi laki-laki pertama yang menemukan uh, erogenous zone atau zona-zona erotis dari si pasangannya. Copot lagi earphone gue bentar Setuju ya. Mbak. Oke. Silahkan bahas dulu bentar. Jadi Ya. mungkin juga sharing bahwa komunikasi itu penting buat para pasangan ya. Jadi Mm-mm. terbuka aja untuk ngomongin tentang hal intim ini, jangan merasa nggak nyaman. Mm-mm. Terutama untuk para Mm-mm. laki-laki juga jangan merasa bahwa oh gue dievaluasi nih, nggak enak gitu rasanya. Tapi lebih ke memang ya karena dirimu sayang pasanganmu, kamu mau membahagiakan Mm-mm. pasanganmu, ya why not gitu loh untuk coba bener-bener deep dive itu ya, telusuri bener-bener apa sih yang bikin enak. Karena surprisingly Mbak, walaupun di negara-negara maju seperti US gitu ya, kan riset Mm-mm. menyebutkan bahwa hanya berapa? 40% wanita mengalami vaginal orgasm during intercourse gitu. Jadi Mm-mm. itu very very small percentage itu. Jadi marilah kita menjadi San, 40% bagian dari 40% itu. hati-hati Hanzan. Ya, Mhm. gue ya berapa kali ketika gue mengatakan penelitian ini 60% perempuan di dunia ini, so far kan risetnya masih sama ya, Sen, ya, kurang Iya, lebih iya, lah ya. masih, iya. Latest research mengatakan 60% perempuan di dunia ini tidak merasakan orgasme. Yang ada ego laki-laki apa? Nanti komentarnya begini, udah mas saya aja, saya oke kok. Itu benci banget deh Oh, gue. oh my god. Endless banget, endless banget. Ya, dude, come on. Iya, iya, It's iya. Jadi, not a good time for bragging. Jadi research ini 60% bukan menantang Anda untuk memuaskan ya 60% perempuan ini yang belum mendapatkan orgasme iya. pertamanya setelah punya anak dan sebagainya. Ingat ya, saya selalu bilang kalau bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak ya. But ketika ada 60% penelitian yang mengatakan bahwa 60% perempuan di dunia ini tidak merasakan orgasme pertamanya, ini bukan tantangan untuk Anda memuaskan si perempuan-perempuan ini. Artinya ya, gimana kalau misalnya Anda meningkatkan apa ya, ke keterlibatan Anda secara seksual untuk memuaskan minimal perempuan yang Anda kasihi dulu gitu ya. The woman that you are in relationship with gitu, atau perempuan yang menjadi pasangan seks Anda gitu ya. Mau sesaat, mau seumur hidup gitu ya. Mau halal atau setengah halal terserah, tapi yang jelas ya berikan kepuasan yang memang mereka butuhkan. Kalau misalnya mereka juga belum menemukan ya, karena buat perempuan kan kayak masturbasi itu masih agak aneh, nggak semua perempuan masih mau melakukan masturbasi, padahal itu saatnya me time dan mengeksplorasi dirinya. Ya bantu perempuannya untuk masturbasi sama-sama aja gitu ya, figure it out together dan sebagainya. Itu kan keren banget. Jadi bukan challenge untuk memuaskan 60% perempuan di dunia, no,
ya minimal pastikan seksual partner Anda itu mendapatkan orgasmenya ya. Kalau orgasme vaginal itu memang relatif sulit ditemukan, ya bantu dia untuk mendapatkan orgasme klitoris gitu. Which is itu udah di luar, cuma sebesar biji jagung, which is bisa banget gitu ya dinikmati. Why not? Ya kan? Betul, setuju Mbak. Jadi um, berusaha lo untuk explore dan jangan takut akan stigma tabu itu, tabu tentang masturbasi, even sex toys gitu. Karena kan kalau dilakukan yang sah itu kan normal-normal aja gitu loh, nggak ada yang salah dengan itu. Dan memang saya baca dan saya dengar, untuk wanita mengerti bagaimana bisa melakukan vaginal orgasm itu ya dimulai dari masturbasi. Jadi Yes. encourage untuk para pasangan mulai explore, mulai berkomunikasi, mulai berdiskusi tentang bagaimana bukan meningkatkan ukuran ya, bagaimana meningkatkan Meningkatkan kepuasan. kenikmatan dan kepuasan itu penting banget. Oh ya, ini yang paling sedih kalau kita ngomong penis ya, kalau di Indonesia yang paling famous kan aku inget nih ada teman aku di grup Liverpool gitu ya, nggak usah sebut namanya, ntar dia beken gitu. Dia kan orang Arab ya, jadi kalau lagi kita bercandaan-bercandaan, kebanyakan cowok semua di grup itu adalah si Bang Arab ini gitu ya, dia selalu gini, wah lu mah sombong. Kalau jadi aku pernah bilang iya, ada tuh namanya erection hardness scale atau skala kekerasan penis gitu. Terus semuanya pada mau sok-sok ngukur, tapi si Arab ini nggak boleh. Jadi dia dianaktiriin, San. Karena nanti takutnya katanya dia paling gede. Nah, gue sih kesian. Ngerusak statistik katanya. Dia cute sendiri paling gede katanya. Nah, kalau buat aku ya, orang terutama yang suku bangsa Arab sebenarnya jangan terlalu cepat bangga juga gitu sama ini. Ketika ekspektasi itu ketinggian, terus ketika punya pasangan seks yang menganggap bahwa lu kok orang Arab tapi penis lo nggak segede yang gue harapkan, gimana? Itu sebenarnya apes loh buat orang Arab loh, bukan sebuah kebanggaan ya. Saya suka bercanda, bye-bye, ntar penisnya jadi rasis loh, bye-bye loh. Suka bercanda gitu. Karena banyak orang yang suka masih berpikir kalau, iya kan kalau dengar Arab, wah pasti penisnya gede, iya kan? Kasian banget sih. Jangan terlalu cepat bangga juga sih. Saya pernah dengar cerita seorang pasangan pria Arab itu dia bilang, saya sudah vaginoplasti berkali-kali karena terlalu besar. Jadi memang mungkin ada benarnya orang Arab ini memiliki ukuran yang besar, tapi ya dampaknya juga sebenarnya kan, loh sampai harus vaginoplasti loh. I mean, itu kan juga nggak tahu apakah itu memang baik atau enggak gitu. Jadi ya fokus ke memang quality berdua gitu. Jadi besar itu belum tentu enak, belum tentu juga pasti enak gitu ya. Sana sih Mbak ya, jadinya fokuslah sama yang ada, yang ada. Selama itu normal, fokus meningkatkan kenikmatan. Tapi kalau nggak normal, ya konsul ke dokter-dokter yang berkompetensi. Iya. Kalau juga kalian, ya terutama yang mikropenis gitu ya. Terus kalau kalian juga kebanyakan nih ada beberapa laki-laki di Asia, ya nggak usah lah Asia, kita ngomong Indonesia aja ya gitu. Ada banyak yang nggak terlalu pede, tanda kutip ya, nggak semuanya, tapi ada beberapa yang nggak terlalu pede sama cewek bule. Karena mereka berpikir bahwa cowok bule kan, ya karena ras tadi gitu ya, pasti relatif lebih besar dan sebagainya. Pasti mereka nggak kerasa dong kalau sama Indonesia. Sebenarnya nggak necessarily like that loh kalau menurut aku, iya nggak, Sen? Iya. Itu yang bikin penasaran juga sih sebenarnya. Jadi sempat bertanya juga bahwa, kalau misalkan saya mau punya pacar bule, atau pasangan bule gitu ya, akan susah nggak ya muasin dia? Karena dia terbiasa dengan ukuran bule gitu. Sedangkan secara mungkin bule ini emang bigger than Asians gitu. Jadinya itu memang karena ras jadi ya. Para pria. Iya, karena ras, karena genetik, memang mereka secara genetik akan memiliki ukuran lebih besar daripada orang Asia. Tapi pertanyaan adalah ya saya sempat bertanya sendiri. Jadi mungkin ya honestly ya, asking myself, bisa muasin nggak ya gitu. Mereka sudah biasa dengan pasangan bule dengan ukuran segitu. Jika ketemu pria Asia, apakah akan menjadi suatu penurunan kepuasan gitu? Tapi buktinya beach boy yang di Bali waktu itu aku pernah interview gitu ya. Ada beach boy yang di Bali sama di mana ya waktu itu ya. Ya pokoknya aku pernah interview beach boy di Bali sama ada gigolo di mana ya, lupa deh.
Batam sama Jakarta ya. Iya, Jakarta juga ada. Jadi buat mereka yang apa sih namanya, yang memberikan, ya pokoknya banyak servis cewek-cewek bule gitu ya. Mereka pede-pede aja tuh. Gitu. Jadi Tubuhnya juga ya, ya normal, bukan kayak gede kayak kebanyakan bule gitu-gitu. Itu biasa aja dan mereka fine-fine aja tuh gitu. Kalau menurut aku ya, kalau cuma dari sisi itu gitu. Sebenarnya mungkin kembali lagi kepada personality-nya gitu kan ya, the man behind the gun. Istilahnya lo mau dikasih senjata apapun, kalau misalnya lo nggak pede bawanya ya tetap aja lo akan berasa nggak akan bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin dibandingkan sama mereka-mereka yang yakin sama senjatanya, kalinya gitu sih. Ya nggak kan? ya. Jadi memang yang harus ditanamin di kepala para pria yang mungkin berpikirkan bahwa size does matter itu lebih ke ingat bahwa lokasi G-spot vagina itu hanya maksimal 10 cm ke dalam. Kalau penis lo udah di atas 10 cm, should be fine. Ya, yang fokus lebih ke sudut, gaya gitu kan, posisi. Ya, manuver it's penting, dude. Manuver. I mean seriously, dude. Gitu. Karena memang riset menyebutkan faktor utama itu bukan ukuran untuk kepuasan seksual para wanita, itu lebih ke kekerasan. Jadi harus keras. Iya gitu. Terus apa namanya, ini masih ada lagi yang nanya, saya pernah baca soal pijet penis bisa merubah ukuran, seberapa sih pengaruhnya? Udah nggak ngaruh kalau misalnya apapun itu ya, mau kecuali ya silikon itu kan lain ya gitu. Memang ada kayak operasi pembesaran dan sebagainya, mungkin itu bisa buat mikropenis mungkin. Tapi sebenarnya mau pijet, mau herbal, mau maerot gitu ya, nggak mau merusak merek dagangnya Maerot, it doesn't work. Nggak bisa kalau kalian udah pernah mimpi basah. Itu makanya kenapa banyak kan kalau misalnya mau disunat itu ditunggu sampai, pokoknya disunat itu ditunggu, jangan sampai kalian udah keburu mimpi basah karena udah relatif lebih susah gitu. Gitu. Jadi nggak bisa deh gitu. ID3 tim ketimun katanya, iya hidup ketimun. Kita nggak mau besi sakit, kita mau ketimun aja. Orang yang kirim foto kelamin obsesi jadi bintang Playboy kayaknya ya gitu. Johnny Metal apa kabar? Perut buncit, ukuran penis, sperma encer. Oh, menarik pertanyaannya. Sperma encer gimana, sperma encer tuh? Oh. Mungkin bisa jelasin dikit, Sen? Waduh, tinggal 1 menit lagi. Aduh. Kalau menurut pengalaman apa yang saya baca, tentunya saya jadi saya hanya bisa men-share apa yang saya pernah baca. Itu sperma untuk dapat membuahkan hasil atau membuahi sel telur itu adalah memang idealnya dikasih waktu sekitar 2-3 hari untuk mematangkan si sperma itu sampai ke umur yang ideal untuk dia mencari sel telur itu nanti dalam vagina gitu. Jadi kalau misalkan dikeluarin tiap hari otomatis akan semakin encer. Kalau nggak pernah dikeluarin otomatis akan kental bahkan menggumpal. Jadi kuncinya adalah memang kalau misalnya mau targetin hasil ya diliburkan 2 hari atau barang 3 hari sebelum melakukan hubungan seks, baru nanti dilakukan intercourse untuk berusaha membuahi si perempuan gitu. Jadi kalau encer karena keseringan dikeluarin sih, itu aja jawabannya. Oke. Kita akan lanjutin lagi next week karena ini setiap Kamis malam kita akan ada live gitu ya. Buat yang belum kejawab tenang. Tadi masih ada yang emosi. Lah kalau misalnya gue mimpi basahnya 5 SD, masa dari 5 SD sampai sekarang penis gue nggak berkembang? Itu udah ada di Mars Health. Udah dibilang kurang lebih usia 19-an tahun ya, 20 tahun ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya perkembangannya kurang lebih sekitar segitu. Aja mulai dari mimpi basah, Mbak, itu ada 4-5 tahun. Itu durasi tumbuhnya penis itu. Iya. Iya, jadi ada durasi 4-5 tahun. Oke, thank you banget.